pertama adalah mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Baiklah, kita coba untuk cara yang pertama dulu. Yang pertama adalah mengubah pecahan ke persen. Nah, persen di sini artinya adalah per 100. Berikut adalah penulisannya. Penyebutnya harus 100, kemudian disimbolkan dengan persen. Berikut. Nah, selanjutnya kita akan coba mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Di sini ada 1/4 sama dengan. Nah, kita tulis dulu di sini penyebutnya harus per 100. Langkah selanjutnya 100 kita bagikan 4, kemudian kita kalikan 1. 100 dibagi 4 kali 1. Di sini hasil 100 bagi 4 adalah 25. 25 dikali 1 hasilnya adalah 25. Maka hasilnya adalah 25/100. 25/100 karena penyebutnya sudah 100, maka bisa ditulis langsung dalam bentuk persen, yaitu 25%. Nah, sekarang kita akan coba mengubah pecahan campuran menjadi persen. Di sini ada 1/2/5. Sebelumnya kita harus ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Caranya, penyebutnya tetap ditulis 5, kemudian 5 dikali 1 ditambah 2. Berikut penulisannya. Baiklah, kita kalikan 5 dikali 1, hasilnya adalah 5. Kemudian ditambah 2, hasilnya adalah 7. Maka dapat pecahan biasanya adalah 7/5. Baiklah, selanjutnya 7/5 baru kita ubah ke bentuk persen. 7/5 sama dengan per 100, penyebutnya harus kita tulis per 100 terlebih dahulu. Kemudian langkahnya sama saja seperti yang tadi ya. 100 dibagi 5, kemudian dikali 7. 100 dibagi 5 kali 7, berikut penulisannya. Kemudian hasil dari 100 bagi 5 adalah 20. Kita kalikan 7, hasilnya adalah 140. Kemudian penulisannya adalah 140/100, maka tertulis hasilnya dalam bentuk persen langsung 140%. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi persen. Nah, di sini sudah ada contohnya 0,5. Kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma atau di sebelah kanan koma, maka penulisannya adalah 5/10. Dari pecahan biasa, maka akan kita ubah lagi menjadi bentuk persen sama seperti cara sebelumnya ya. Oke, di sini 5/10 sama dengan penyebutnya harus 100, maka per 100. Langkah selanjutnya 100 kita bagikan 10 kali 5. 100 bagi 10 hasilnya adalah 10. Kemudian dikali 5 hasilnya 50. Maka pecahan biasanya masih tertulis 50/100 dan simbolnya sudah tertulis 50%. Nah, baiklah, sekarang kita akan coba ke angka selanjutnya 0,81. Nah, karena di sini ada dua angka di belakang koma, yaitu 81, maka kita langsung bisa tulis 81/100, yang artinya itu sudah 81%. Oke, selanjutnya kita lihat angka 1,75. Nah, di sini di depan koma ada angka 1 ya, bukan 0.
Kemudian di belakang koma ada 2 angka yaitu 75. Jadi pecahan biasanya kalau diubah menjadi 175 per 100. Karena sudah per 100, maka kita bisa tulis dalam bentuk persen langsung yaitu 175%. Nah, di sini maaf ada kesalahan penulisannya sedikit. Harusnya di sini adalah 175% ya. Oke, paham anak-anak Umi? Nah, yang kedua, mengubah pecahan ke desimal. Yang pertama, kita coba dari pecahan biasa. Contohnya 4/5. Nah, di sini 4/5 kita tulis pembagiannya 4/5. Sama dengan jika ditulis dengan jalan pembagian, maka 4 kita tulis di dalam, kemudian 5 kita tulis di luar. Nah, 4 dibagi 5 kita gunakan perkalian 5 kali berapa? Karena 4 dikali 5 tidak cukup, maka kita boleh taruh 01 sebagai gantinya. Jaminannya adalah 0, di sini. Nah, barulah kita bisa cari 5 kali berapa yang hasilnya 40. Ternyata 5 kali 8 yang hasilnya sama dengan 40. Untuk itu 0,8 ditulis sebagai hasil. Nah, sehingga 4/5 diubah ke desimal menjadi 0,8. Bagaimana dengan pecahan biasa? Yang selanjutnya 3/8 sama dengan 3/8. Oke, kita tulis lagi 3/8, hasilnya belum ada. Karena 3 tidak cukup dibagi 8, maka kita taruh 0 sebagai jaminannya, hasilnya akan dapat 0, baiklah 8 dikali berapa yang hasilnya 30? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita harus cari angka yang mendekati. 8 dikali 3 sama dengan 24. 3-nya kita tulis di sini, kemudian angkanya kita kurangkan. Hasilnya adalah 6, maka kita cari lagi perkalian 8. 8 kali berapa? Yang hasilnya 60. 8 dikali 7, hasilnya adalah 56. Kemudian 7-nya kita taruh lagi di tempat hasil. Selanjutnya 60 dikurang 56, hasilnya adalah 4. Kemudian kita cari lagi perkalian 8 kali berapa yang hasilnya 40. Ternyata hasilnya habis ya. 8 dikali 5 yaitu 40. Maka 5 kita taruh di tempat hasil karena 40 kurang 40 habis. Oke, sehingga 3/8 itu sama dengan 0,375. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk pecahan campuran. Di sini contohnya 1/3/8. Nah, kita boleh pisahkan 1 ditambah 3/8 atau boleh juga diubah ke pecahan biasa dan pakai jalan pembagian seperti tadi ya. Nah, sekarang kita udah tahu hasil dari 3/8 adalah 0,375. Untuk itu 1 tambah 0,375 hasilnya adalah 1,375. Oke, nah selanjutnya kita coba yang persen, yaitu 75%. Itu artinya sama dengan 75/100. Maka desimalnya adalah 2 angka di belakang koma yaitu 0,75. Selanjutnya kita coba dengan 61%. Sama juga hasil desimalnya adalah 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 0, nah itu tadi
cara-cara mengubah berbagai bentuk pecahan ke dalam bentuk persen ataupun desimal. Kalau anak-anak Umi punya cara yang lain, boleh juga digunakan ya. Semoga kalian bisa memahami setiap cara yang dijelaskan, atau boleh pilih mana cara yang paling gampang menurut kalian. Selanjutnya kita akan coba ke contoh soal tentang mengurutkan pecahan. Nah, di sini contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 0,4, 1/1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Baiklah, kita coba dengan cara yang pertama, ubah semua pecahan ke bentuk persen. Nah, kecuali untuk pecahan yang sudah dalam bentuk persen, berarti tidak perlu diubah ya. Yang perlu kita ubah yang pertama yaitu adalah 0,4 jadi sama dengan 4/10. Kemudian caranya 100 bagi 10 dikali 4 untuk pembilang. Maka hasil 100 bagi 10 kali 4 adalah 40%. Kemudian 1/1/2, ubah dulu ke pecahan biasa, itu adalah 2 dikali 1 tambah 1/2. Hasil pecahan biasanya adalah 3/2. Kemudian kita ubah ke persen dengan cara 100 bagi 2 kali 3 untuk pembilang. Hasilnya adalah 150, penyebutnya tetap 100, maka langsung hasil persennya adalah 150%. Yang selanjutnya adalah 25% tetap, kemudian 4/5, sarannya tetap sama, 100 dibagi 5 dikali 4 untuk pembilang, hasilnya adalah 80/100, maka persennya adalah 80%. Selanjutnya 1,75 diubah ke pecahan biasa adalah 175/100, kemudian dapat langsung persennya adalah 175%. Sekarang kita lihat perubahannya. Di sini 0,4 itu sama dengan 40%, 1/1/2 sama dengan 150%, 25% tetap, 4/5 sama dengan 80%, 1,75 sama dengan 175%. Nah, ini untuk urutan yang terbesar. Yang pertama adalah 175%, kemudian 150%, kemudian 80%, 40%, yang terakhir 25%. Sehingga kesimpulannya kita buat dari pecahan awal. Sehingga urutan pecahan dari yang terbesar 1,75, 1/1/2, 4/5, 0,4, dan yang terakhir 25%. Nah, bagaimana anak-anak Umi? Sudah mengerti bukan? Oke, sekarang kita akan coba mengurutkan pecahan dengan cara yang kedua, yaitu ubah semua pecahan ke desimal. Tentunya untuk bilangan desimal tidak perlu diubah ya, yaitu 0,4 tetap. Sama untuk 1/1/2 bentuk pecahan campuran, kita ubah ke desimal, 1 ditambah 1/2 sama dengan 1 ditambah 1/2 itu adalah 0,5 sama dengan 1,5. Selanjutnya 25%, pecahan biasanya adalah 25/100, maka desimalnya 0,25. Nah, di sini kita lanjut lagi 4/5. 4 dibagi 5 itu hasilnya adalah 0,8. Kemudian 1,75 tetap karena sudah pecahan desimal. Sekarang kita lihat bagaimana cara melihat urutan pada desimal. Di sini kita lihat dulu angka pertama yang berada di depan koma. Ternyata ada angka 0 dan 1. Nah, otomatis yang lebih besar adalah angka 1. Maka kita pilih antara 1,75 dengan 1,5.
Langkah selanjutnya kita lihat angka pertama yang berada di belakang koma. Ada 7 dan 5. Tentu yang lebih besar adalah 7 dari 5. Maka urutan yang pertama pada desimal ini adalah 1,75, yang kedua adalah 1,5, yang ketiga adalah 0,8, 0,25, dan 0,4. Kita lihat mana yang lebih besar. Jadi yang ketiga adalah 0,8, yang selanjutnya adalah 0,4, baru yang terakhir adalah 0,25. Baiklah, sehingga kita simpulkan di sini urutan pecahan dari yang terbesar yaitu 1,75, 1/1/2, 4/5, 0,4, dan yang terakhir 25%. Nah, bagaimana anak-anak Umi? Walaupun dengan cara yang berbeda, hasilnya pasti akan sama ya. Jangan lupa anak-anak Umi, untuk mengurutkan pecahan harus dibuat ke pecahan semula sebelum pecahan tersebut diubah ya. Oke, udah paham anak-anak Umi? Baiklah, sekarang kita akan coba materi yang selanjutnya. Tetap semangat ya. Jangan sampai pesimis dulu. Nah, sekarang kita langsung ke bagian C, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Kuantitas di sini yang dimaksud adalah sama dengan banyak suatu benda. Oke, nah di sini sangat banyak sekali kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja misalnya setengah bagian dari 50 permen. Oh, ternyata setengah bagian itu adalah 25 permen. Nah, kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu Dina memiliki 16 buah jeruk. Sebanyak 3/4 bagian jeruknya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Oke, kita buat lagi. Diketahui 16 jeruk, kemudian dari 16 jeruk tersebut diberikan ke Cindy 3/4 bagiannya. Jadi tidak seluruhnya ya, hanya sebagian, yaitu sebanyak 3/4 bagian. Nah, yang ditanya di sini adalah banyak jeruk yang dimiliki Cindy ada berapa? Oke, ada berapa dalam satuan jumlah buah? Oke, sekarang cara penyelesaiannya 16 buah jeruk dikali banyak bagian yang akan diberikan kepada Cindy, yaitu 3/4. 16 dikali 3/4, kita buat konsep perkalian pecahannya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk 16 kita buat per 1 ya. Kemudian dikali 3/4. Nah, di sini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, itu adalah 16 dikali 3 untuk pembilang, 1 kali 4 untuk penyebut. Hasilnya adalah 48/4. 48 dibagi 4, hasilnya adalah 12. Nah, jadi banyak jeruk yang dimiliki Cindy adalah 12 buah. Nah, paham anak-anak Umi? Jadi 3/4 bagian jeruk yang diberikan kepada Cindy tadi banyaknya adalah 12 buah jeruk. Lanjut ke contoh yang kedua. Berapa banyak gelas? 2/5 dari 5 lusin gelas. Baiklah, kita akan coba penyelesaiannya. Ingat bahwa 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Maka untuk 5 lusin gelas, kita hitung dulu banyak seluruhnya. 5 dikali 12 gelas,
hasilnya adalah 60 gelas. Maka untuk 2/5 bagian dari 60, 2/5 dikali 60. Nah, di sini kita buat 2/5 dikali 60/1, yang mana setiap bilangan bulat itu selalu penyebutnya 1. Kemudian pembilang kali pembilang, 2 dikali 60, penyebut dikali penyebut, 5 dikali 1. Hasilnya adalah 120/5 sama dengan 120 bagi 5. Hasilnya adalah 24. Sehingga 2/5 dari 5 lusin gelas yaitu 24 gelas. Nah, bagaimana anak-anak Umi? Gampang kan? Oke, yang penting tetap semangat terus belajar.